teknik pengepresan balok segi 4. Pelatihan. Oke. Tadi kan kita baru kasih ya, kita belum masuk di pokok pembelajaran sebenarnya. Untuk itu pada kesempatan ini, sebelum kita masuk ke pokok pembelajaran yang kita mau pelajari, saya minta siapa Rafiq lah untuk mimpi kita dalam doa. Berdoa. Jogja, Gudang, Madura, Ya gitu. Terawas besar. Oke, jadi kita akan masuk ke materi kita adalah prosedur teknik pengepresan balok segi 4. Sebelum kita masuk ke sana, kira-kira kalian tahu apa sih tujuan dari ketika Anda di dunia luar, dunia nyata, kira-kira apa sih tujuannya nanti yang kita akan buat itu, apa fungsinya yang kita buat yang kita membuat itu, apa fungsinya kemarin itu? Sama asbak rokok ya, tapi sebenarnya mah untuk lebih ininya paling tempat pulpen ya. Jadi ketika ada kita buat segala bentuk pocket dalam kedalaman, maka fungsinya bisa lah untuk rokok bagi dewasa ya, bukan untuk kalian, tapi bisa untuk juga apa namanya untuk tempat alat tulis macam pulpen, pensil lah ya gitu ya. Itulah fungsinya alat ini dunia nyata. Nanti ke depan ketika kalian sudah berada di luar, Anda sudah bekerja di luar, Anda membuat ini fungsinya ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini? Tujuannya adalah yang pertama mengkorelasikan prosedur teknik pengepresan balok segi 4. Tujuan yang keduanya adalah menerapkan prosedur teknik pengepresan balok segi 4. Berikutnya adalah menentukan prinsip-prinsip pengepresan balok segi 4. Berikutnya membuat rencana kerja. Yang kelima, melakukan pengepresan praktek. Jadi ini pertemuan pertama mungkin kita pada tujuan 1, 2, dan 3 ya. Nanti di pertemuan berikutnya masuk rencana kerja. Setelah itu kita praktekkan di permesinan, gitu ya. Itu yang kita pada pengepresan balok segi 4. Nah, pada saat ini kita akan melakukan penerapan tentang prosedur pengepresan balok segi 4 dari segi teoritisnya ya. Jadi untuk itu nanti saya akan bagi kelompok ya. Saya akan bagi kelompok untuk melakukan hal ini. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan di mana kalian akan melakukan proses pembelajaran dengan cara berkelompok. Tapi untuk lebih ini dulu kita akan membuka emosi kalian kembali dengan cara kita menggunakan metode yang namanya metode stop. Jadi caranya itu dimulai sekarang. Tolong anak-anak sekalian tarik nafas dalam, tarik nafasnya, tarik nafas dalam. Masuk melalui hidung, boleh dibuang lagi ya, tarik nafas dalam atau dibuang melalui itu ya. Itu metode ini supaya kalian tenang dalam pembelajaran ini. Oke, kita akan mulai kelompoknya. Kelompok yang pertama itu adalah kelompoknya Rofi, kemudian kelompok yang kedua kelompoknya Salwa, kelompok yang ketiga kelompoknya Susi. Jadi kita bagi dalam tiga kelompok saja, ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan tentang materi kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam
mungkin dari terlebih dahulu pekerjaan yang tadi itu dikumpulkan ke saya, masing-masing kumpul di sini. Ya. Kumpulkan ke saya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi kelompok. Jadi masing-masing sawah dengan kelompoknya, terus sesi dengan kelompoknya dan oke dengan kelompoknya. Ya. Jadi kita akan mulai kelompok. Mungkin Ropi ke sini 3 orang bersama 3 orang. Ke sini, terus sawah ke sini. Berarti 3 orang ya. Sini. Ya, bareng aja. Ya, nanti di ini ada. Tuh. Ini lagi. Kita akan bagi kelompok untuk pelajaran ketiga. Oke, diskusikan tentang prosedur teknik pengpresan baru segi 4. Silakan diskusikan masing-masing. Tentang prosedur teknik pengpresan baru segi 4, silakan didiskusikan. 2 kali 2 nggak tahu, 6 kali 2 nggak tahu, 6.000 kali 2 tahu. Itu ya 6.000 kali 2 tahu. Jadi 6 kali 2 bisa dia 6 kali 2 bisa, tetapi tidak bisa 2 kali 6 bisa lagi. Tahu tuh, karena ini sama gitu. Kayak itu dari netnya kayak ya sudah ya, sudah diskusi ya. Oke, sudah diskusi. Sekarang kita masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu presentasi kelompok ya. Kelompok. Ya. Nah, karena waktu kita batasi untuk presentasi kelompok, kita cukupkan sampai di sini. Saya masuk dalam kesimpulan apa materi yang kita sampaikan kepada yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tentang balok segi 4 akan di price di mesin price vertikal. Adapun balok segi 4 ini ketika kita price di mesin price segi 4, maka dari price vertikal, maka yang paling kita utamakan itu adalah bagaimana menentukan persyaratan pada saat melakukan prosedur pemrosesan. Kemudian kita memeriksa kondisi mesin seperti apa. Selanjutnya kita melihat gambar kerja untuk standar operasional prosedur pengerjaan daripada balok segi 4 sendiri. Nanti pada saat pemrosesannya otomatis kita akan memilih bahan yang disesuaikan dengan mesin yang digunakan dan disesuaikan dengan diameter ini atau pisau price yang akan kita pakai. Di teknis pengoperasiannya nanti di mesin itu kita akan menentukan kepresisian ya, sudut masing-masing benda itu supaya dia bisa presisi, maka digerakkan dengan baik dengan menggunakan air indikator ya, indikator. Jadi itu kesimpulan yang Bapak ajarkan pada kesempatan ini.
Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Ya? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Jadi demikian apa yang saya sampaikan pada kali ini. Tugas kalian berikutnya dalam pertemuan berikutnya adalah kalian akan membuat job sheet ya atau lembar kerja, menggambar bendanya. Sebelum kita masuk ke prosedur kerja, kalian akan membuat menggambar benda kerja, membuat job sheet, lembar kerja, langkah-langkah pengerjaan, proses pengerjaan, sehingga minggu depan ketika kita masuk berikutnya, kita sudah membahas itu dan minggu depannya lagi kita sudah praktekkan membuat bendanya di museum price ya. Itu tugas kalian ya. Demikian apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.